Selamat pagi anak-anak kelas 3, selamat bertemu kembali dan selamat belajar hari ini. Untuk pertemuan ini, bab 2, topik kita adalah mengenal iklim di Indonesia. Namun sebelumnya, kita akan nyanyikan lagu berikut. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermain di cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Referensi Alkitab kita adalah kita buka dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14, Kejadian 8 ayat 22, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, yang intinya adalah bagaimana Allah mencipta dan berkarya atas ciptaannya. Anak-anak tolong dibaca di rumah ya, dibuka Alkitabnya. Oke, kita lanjut kepada pengertian iklim. Tahukah kamu apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan di Indonesia kita kenal ada 3 jenis iklim sebagai berikut. 1. Iklim musim. Iklim musim terjadi karena dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu dalam kurun waktu 6 bulan. 2. Iklim panas. Iklim panas terjadi di daerah tropis. Suhu dan penguapan yang tinggi berpotensi untuk terjadinya hujan. 3. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, banyak penguapan sehingga mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, itu dia anak-anak ketiga jenis iklim yang kita kenal di Indonesia. Kita masuk bagian B, pengaruh iklim bagi manusia. Tuhan menciptakan iklim yang memiliki manfaat penting bagi manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada musim kemarau dan ada musim hujan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ya seandainya di Indonesia ini hanya ada satu musim? Jika musim hujan terus,
Ya, banjir deh. Seperti cerita Nuh, Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam tanpa henti yang menyebabkan bumi dipenuhi dengan air. Pasti nggak enak banget ya hujan melulu, nggak bisa sekolah deh dan nggak bisa belajar. Nah, anak-anak, sebaliknya, bagaimana ya jika musim kemarau terus-menerus terjadi di Indonesia? Waduh, kekeringan deh. Tumbuh-tumbuhan pun tidak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi kita manusia ya. Hehehe. Tapi ada kisah Nabi Elia yang menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Namun Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit karena di sana ada burung gagak yang akan membawakan roti dan daging setiap pagi dan siang harinya. Kita bisa baca ya anak-anak dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Nah, dalam hal ini melalui musim yang terus berganti, Tuhan menyatakan Tuhan ingin memelihara seluruh makhluk ciptaannya apapun itu musimnya. Oleh sebab itu anak-anak, apapun musim yang Tuhan berikan bagi kita, kita patut syukuri. Seperti syair lagu yang sudah nyanyikan bersama, betapa kita tidak bersyukur atas alam yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah pencipta dan pengatur yang agung. Tuhan menata Taman Eden seperti terinci dan teratur. Di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 14. Demikian juga iklim Tuhan semua yang sudah mengaturnya. Kita masuk bagian C, pengaruh iklim di Indonesia. Coba anak-anak amati aktivitas gambar yang ada pada layar ini. Gambar ini menggambarkan aktivitas pada waktu musim hujan dan musim kemarau. Di musim hujan, para petani melakukan tanam padi, dan di musim kemarau, para petani juga melakukan panen. Nah, setiap kita juga tentunya memiliki aktivitas ya di musim-musim tertentu. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di musim kemarau? Dan apa yang kamu lakukan pada waktu hujan? Kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran agama Kristen bersama dengan Miss Rosti. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.